Dulu saya itu pernah bantu orang satu keluarga. Jadi beliau itu ternyata menyimpan 3 pusaka. Yang satu ini Jalak Sangu Tumpeng, yang satu itu Cacing Kanil, yang ketiga itu Keris Tilam Upi. Nah, tapi ya percaya monggo, tidak percaya tidak ada masalah. Jadi ketika saya ini silaturahmi ke rumah beliau, tidak ngaji, tiba-tiba pusaka ini wujud ya. Pusaka ini tiba-tiba di atas ruangan. Akhirnya saya tanya, Ibu, dengan bapak nyimpan pusaka enggak? Waktu itu bilang enggak. Oh ya sudah. Nah, lama dengan berjalan waktu saya tetap tanya, karena pusaka ini terus nampak. Ketika saya ada di rumah itu, pusaka ini terus nampak di dalam rumah itu. Sampai yang ketiga akhirnya beliau mengakui tapi lupa naruhnya. Lupa. Nah, akhirnya beliau berusaha mencari, ketemu. Jadi waktu itu kondisinya memang karat ya, kotor sekali. Memang sudah lama tidak pernah terawat atau apapun. Akhirnya pusaka itu diberikan ke saya oleh yang bersangkutan. Jadi 3 pusaka itu diberikan ke saya. Semuanya? Ya, semuanya. Salah satunya Jalak Sangu Tumpeng. Dan saya sangat bersyukur sekali. Ya, saya anggap ini ya nikmat lah bagi saya. Menerima amanah amanah ini akhirnya saya rawat, saya jaga, saya ambil filosofinya. Jadi saya tidak pernah berpikiran ini enggak. Kita orang beragama, kita punya Tuhan. Jadi kita harus pasrahkan semua sama Yang Kuasa. Jadi saya hanya mempelajari, menjaga, merawat daripada benda-benda sejarah ataupun peninggalan-peninggalan dari leluhur. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan seperti itu. Karena ini adalah aset warisan yang bisa kita tularkan kepada anak turun kita, bukan masalah pusakanya atau masalah tuah taksu ada ini dan itu, bukan. Tapi nilai-nilai filosofi, nilai-nilai nasihat doa yang terkandung di setiap pusaka. Dan lebihnya seperti itu. Jadi memang sebagai generasi penerus kita, apa yang bisa kita lakukan? Hanya melestarikan saja. Apa susahnya melestarikan sebuah budaya? Kita yang jaga. Kita kan tidak bisa, kita buat ini sulit loh. Tidak mungkin mampu kita. Tidak mungkin mampu lah kita bisa buat ini, tidak mungkin mampu. Seorang profesor dokter sekalipun yang kuliah di luar negeri, saya tidak bisa. Saya mungkin tidak bisa. Andai kan bisa, kalau bahasa orang keris itu kamardikan. Tapi kalau kamardikan tidak bisa menjadi keris Mataram, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau keris Sepuh atau Mataram bisa menjadi apa saja. Karena apa? Sampai hari ini di 2021 keris ini masih gagah. Keris ini masih terawat. Masih dari zaman dulu pun pemilihan bahannya pun sangat spesial, sangat spesial. Sangat spesial sekali. Dan bukan hanya itu saja, membuatnya pun dengan penuh keikhlasan, kesabaran, untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin si empu itu bisa menciptakan pusaka seperti itu. Jadi ini perwujudan doa, permohonan dari si empu melalui olah batinnya, entah itu puasa, tirakat, doa atau apapun. Yang jelas seperti itu. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih melihat peninggalan dari leluhur di zaman Mataram. Jadi simbol sejarah yang masih simbol sejarah. Masih ada, kita harus melestarikannya kan begitu, Gus. Dan sangat utuh sekali, Jadi ini salah satu koleksi saya yang selalu saya jaga dan saya simpan baik-baik. Sekalipun sudah mulai ada kropos korosi. Apa ya kalau orang katakan seperti kropos tebu atau gimana. Ya seperti itu. Ya, saya pikir itu wajar. Benda tua. Saya pikir itu wajar. Saya pikir itu wajar sekali dan itu lumrah. Kondisi zaman segitu sampai detik ini, apabila pusaka ini memiliki korosi,
atau kerusakan di pinggir seperti ini kecil ini, saya pikir itu lumrah dan wajar sekali. Karena apa? Karena usia dengan berjalannya waktu, dan ini cukup bagus menurut saya kondisi seperti ini. Masih kelihatan utuh. Masih kelihatan utuh, masih bisa kita lihat secara keseluruhan, mulai dari pamor, wilah, semuanya masih kita nikmati. Dan ini sangat bagus sekali. Ambil rokok nih Gus. Ngerokok ya Gus? Alhamdulillah. Ya lebih baik lagi santai, biar enak. Jangan ngopi nopo ngeteh. Gampang ya. Ini kayaknya tehnya sampai. Oh iya. Nah, lagi ketoknya mari ini sing bahaya ini ya. Harus ya tidak grogi ngerokok di sini. Cukup berat juga ini. Cukup berat juga. Cukup berat. Ini baru dapat atau yang gimana itu? Ini entah kebetulan apa bagaimana, Cak, saya juga kurang paham juga. Iya. Saya dapat sebenarnya ini sangat kotor sekali. Ini dari Malang. Dari Malang. Dan ya nanti kita akan jelaskan. Iya. Saya coba nanti berusaha untuk Iya. menjelaskan. Dan ada beberapa kejadian menarik saat itu ketika saya membersihkan pusaka ini kurang lebih 10 hari, 1 minggu lebih lah, hampir 2 minggu. Seolah-olah pusaka ini berbicara. Saya nggak tahu, entah itu nanti ada apa. Yang saya tahu tanggal 11 itu Isra Mi'rajnya Rasulullah. Iya. Tapi beliau banyak menyampaikan pesan. Di tanggal 11 bulan 3 tahun 2021. Di situ. Dan relief ini ya saya lihat itu di Candi Kidal di daerah Malang, daerah Desa Tumpang. Ini berarti baru ya di dalam sini. Baru Dikumpulkan di rumah sini baru. Tanggal 3 bulan 3 2021. Tanggal 3 bulan 3 2021. Dan ini salah satu koleksi saya yang baru saya dapat. Dengan barengan dengan pusaka 2 itu saya nemu itu temuan. Tapi bukan di sungai ya, tapi itu di dalam tanah. Tuh. Kalau itu saya masuk ke apa ya? Termasuk pusaka tindih. Ini insya Allah juga masuk dalam pusaka tindih. Masuk pusaka tindih juga ini. Ini tombak dan cukup panjang ini ya. Cukup panjang sekali. Untuk paksi dari sini ke sini kurang lebih 20 cm. Masuknya 20 cm. Kalau untuk bilahnya sampai ke ujung itu kurang lebih 45 cm. Panjang. Cukup panjang, cukup besar. Kalau saya lihat paksinya waktu saya bersihkan, karena saya mendapat itu tidak ada ininya, Cak. Jadi kondisi kotor, los gini. Itu cukup besar juga paksinya. Cukup besar juga. Jadi kalau saya melihat kayaknya empu dulu membuat ini itu besi utuh yang dilapis-lapis utuh ditempah sedemikian rupa. Jadi cukup tebal dan cukup besar. Ya kalau saya merasakan ya cukup wingit juga. Ini ya. Iya, cukup wingit juga. Ini kayu apa ini? Ini kayunya kayu jati ya. Ya, kayu jati. Ini kayu jati. Jadi waktu itu saya diberi oleh teman ini ya. Oleh teman itu. Terus kok ini kayaknya dikasih apa ini? Lambang merah putih ini. Ya, memang saya kasih lambang merah putih ya.
Memang saya kasih lambang merah putih. Iya. Sambil santai ya Cak ya. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka Cak ya. Ya enggak tahu ini nanti dulu bisa lihat apa enggak sih. Iya. Nanti kita zoom. bisa di zoom lah. Iya, nanti kita zoom. Nanti bisa terlihat semua. Nah, ini perwujudan. Wah, betul ya. Ya, cukup tebal. Cukup tebal. Kalau saya melihat relief Garuda ini ya, ini mungkin di buku pamor keris atau apapun tombak mungkin tidak ada ya. Tapi di candi itu saya melihat, yaitu tepatnya di Candi Kidal, di daerah Malang, di mana kerajaan Singosari berdiri di sana. Dan insya Allah melalui relief itu yang saya lihat, saya pelajari, ini masuk Singosari. Sejarah Singosari. Ya, Singosari. Masuk Singosari. Atau bisa juga Jenggolo akhir ke Singosari. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kerajaan Jenggolo sendiri itu berdiri di kota Sidoarjo. Yang saat ini terjadi lumpur lapindo itu di sana. Sedangkan Singosari ada di Malang. Dan sangat berdekatan sekali kedua kerajaan itu. Dan relief ini ternyata ada terukir jelas di Candi Kidal, yaitu kalau tidak salah di Desa Tumpang di Kabupaten Malang, ada di sana. Dan ini memiliki filosofi sejarah, ya seperti berdirinya, bisa dikatakan ini awal mula atau cikal bakal lambang negara kita ya, Garuda Pancasila. Nah ini. Dan di sini memegang sebuah benda, ini adalah benda kayangan, yaitu air amerta. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini bisa dikatakan lot 3 atau jangkung, lurus dan cukup tua ya, sangat tua sekali. Cukup tua. Dan ini pamor-pamornya seperti emas, mungkin saking tuanya ya. Iya. Jadi kayak batu. Sembur-semburnya masih kelihatan di sini. Iya, seperti bintik-bintik seperti emas atau biji-biji pasir apa ya? Pasir malelo atau bagaimana. Jangkung, jinangkung, jinampang. Di mana si empu sendiri mewujudkan melalui tombak ini, yaitu sebuah permohonan doa agar si pemegangnya itu mendapatkan kemudahan, kelancaran dari setiap semua tujuannya. Mungkin saya juga bisa mengatakan ini pataka ya Cak ya. Ya. Bisa juga ini tombak, tapi tombak pataka ya. Iya. Iya, kalau lihat dari ujung ini ya. Kalau saya lihat simbol ini bisa juga ini tombak termasuk masuk pataka. Yaitu ada sedikit ceritanya yang bisa saya sampaikan, ya mohon maaf agar saya juga tidak salah juga. Ini bisa dikatakan Candi Kidal ini adalah salah satu penghargaan kepada Raja kedua Singosari, yaitu Raja Anusapati. Itu waktu itu dibangun kurang lebih 1248 Masehi. Nah, di Candi Kidal itu. Di sini ada sebuah cerita bagaimana pengorbanan Garuda dalam membebaskan ibunya. Ya, kalau saya membaca di sini itu apa ya? Jadi Garuda ini cerita singkatnya itu dimulai dari persaingan antara kedua istri Resi Kasyapa, yaitu yang bernama Dewi Kadru dan juga Dewi Winata. Nah, Garuda ini sendiri adalah putra daripada Dewi Winata. Sedangkan Dewi Kadru di sini
ini adalah ada 3 ekor naga, dua ekor naga. Okay. Itu adalah mewujudkan lambang daripada putra dari Dewi Kadru. Yaitu saat itu terjadi persisian kurang lebih, yaitu mengenai warna ekor dari kuda Uresrawa. Ya, Uresrawa, Dewi Winata melihat bahwa ekor kuda itu putih, sedangkan Dewi Kadru melihat ekor kuda itu hitam. Nah, ternyata setelah dicek, akhirnya dari sayembara itu untuk membuktikan kebenaran itu akhirnya disayembarakan. Siapa yang kalah akan menjadi budak saat itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saat itu Dewi Kadru dan anak-anaknya, yaitu sang naga, itu memahami bahwa ibunya ini salah. Ternyata yang dilihat oleh Dewi Nata itu benar. Ekor kuda itu berwarna putih. Nah, akhirnya secara diam-diam melalui kesaktian anaknya, maka ekor kuda itu disembur dengan hawa panasnya sehingga menjadi hitam. Akhirnya Dewi Winata kalah, dan akhirnya sesuai dengan kesepakatan Dewi Winata menjadi budak dari Dewi Kadru. Setelah Garuda ini beranjak dewasa, maka si Garuda ini berniat untuk membebaskan ibunya. Ini adalah salah satu contoh, mungkin bisa kita lihat. Ini adalah bentuk pengorbanan anak terhadap orang tuanya, khususnya ibu. Bentuk penghormatan kepada ibu atau kita sebagai rakyat Indonesia. Apa yang kita berikan kepada Ibu Pertiwi, bukan apa yang harus kita ambil kepada Ibu Pertiwi, kan seperti itu. Akhirnya untuk membebaskan ibunya itu, akhirnya Dewi Kadru dan juga putranya memberikan satu syarat kepada Garuda. Apabila Garuda ingin membebaskan ibunya Dewi Winata, maka Garuda itu harus membawa air amerta, yaitu air suci yang ada di kayangan. Karena memang si Garuda ini ingin ibunya bebas dari perbudakan, maka si Garuda ini naik ke langit. Nah, ini tepat pada tanggal 11 Maret itu adalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah nanti itu, yaitu yang pertama Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit ke-7, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke alam malakut, Jabarut, Lahut, sampai ketemu dengan Allah SWT, untuk mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan di tanggal itu juga ada surat perintah yang sangat berharga sejarah untuk bangsa kita, yaitu surat perintah 11 Maret. Super Semar. Jadi sangat-sangat bersejarah sekali ya. Nah, bagaimana Garuda ini naik ke langit untuk mendapatkan air suci itu, untuk menyelamatkan ibunya. Nah, tapi tidak semudah itu. Kalau dalam cerita itu seperti itu, akhirnya dihalangi para dewa. Tapi karena memang Garuda ini sakti, sehingga Garuda ini bisa mengalahkan dewa-dewa yang dari kayangan. Sehingga si Garuda ini berhasil merebut atau mengambil daripada air amerta itu, air suci. Dan itu diketahui oleh Betara Wisnu. Sehingga akhirnya Sang Hyang Betara Wisnu turun tangan untuk mengatasi si Garuda. Dan akhirnya kalah. Akhirnya si Garuda itu ditanya oleh Betara Wisnu kenapa melakukan itu semua. Akhirnya Garuda menyampaikan bahwa dia melakukan ini semua hanya untuk menyelamatkan ibunya dari akal licik daripada Dewi Kadru beserta anak. Setelah menerima cerita itu, akhirnya Dewa Wisnu mengizinkan air suci itu dipinjam oleh Garuda, tapi dengan satu syarat, Garuda bersedia menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Makanya sampai ada simbol di Bali Giwika atau Garuda Wisnu Kencana. Itu sejarahnya dari situ, kurang lebihnya. Apabila ada kesalahan ya saya mohon maaf, karena itu informasi yang saya dapat. Intinya bagaimana aja?
kalau kita itu ingin selamat atau ingin lepas dari segala permasalahan, jangkung jinangkung jinampang, ya kan? Itu kemudahan dari segala usaha atau apapun, maka manusia itu harus berusaha keras untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya tanpa melanggar syariat-syariat atau perintah-perintah yang Tuhan berikan. Karena itu adalah sebuah kesucian, kemurnian di dalam hati, sebagaimana air amerta yang suci ini. Yang memberikan kesucian itu adalah perlambang kemurnian hati daripada seorang Garuda yang ingin menyelamatkan ibunya. Dan manusia itu adalah musuh terbesarnya, itu adalah nafsunya sendiri yang disimbolkan naga daripada putra dari Dewi Kadri yang penuh dengan kelicikan, hawa panas dan sebagainya. Maka dari itu ya, nanti itu tanggal 11 itu akan masuk zaman atau era baru. Di situ akan ada peristiwa yang bersejarah. Kalau dalam pandangan kita kacamata spiritual, kalau saya ya, di tanggal itu bukan hanya ada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, tapi banyak sekali makna yang di situ. Karena apa? Itu barengan dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Di situ berkumpulnya beberapa macam elemen, yaitu api, tanah, angin, air. Dan di situ akan terjadi perintah atau amanah dari Yang Maha Kuasa bagi mereka-mereka yang terpilih. Jadi percaya atau tidak percaya, ya kembali pada masing-masing pribadi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya melihat dari kacamata spiritual saya dan juga perjalanan saya. Tapi yang jelas begini ya, negeri ini sudah cukup mendapatkan ujian. Mulai kita dijajah Belanda 350 tahun, Inggris, Portugis, dan juga Jepang. Sudah banyak pelajaran yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu adalah sebuah cambuk ataupun contoh agar ke depan kita lebih berhati-hati, agar kita tidak mudah diadu domba, kita tidak mudah berselisih, bersilang pendapat tentang sesuatu hal yang berbeda, baik itu masalah agama, budaya, atau apapun. Mari kita sama-sama menghargai orang. Masing-masing memiliki keyakinan. Benar salah bukan hak kita, itu hak prerogatif Tuhan, Allah SWT. Tapi yang jelas, kita sebagai manusia harus berusaha hidup rukun, damai, menghargai manusia yang lainnya, memanusiakan manusia yang lainnya, mengorangkan orang. Karena bagaimanapun dengan segala keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol Garuda Pancasila, itu bukan sebuah kekurangan, tapi sebagai kelebihan daripada negeri ini, bangsa ini, yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan suri teladan untuk negara-negara yang di luar. Bagaimana negara ini terbentuk dengan ribuan pulau dan juga ratusan sub-sub suku dan sebagainya. Tetapi kita bisa hidup damai, tentram, dengan perbedaan bahasa, ras, dan semuanya. Tapi negeri ini tetap berdiri dengan kokoh. Maka dari itu, melalui simbol-simbol ini, di tanggal 11 itu, mari kita kembali kepada individu kita sebagai manusia yang fitrah. Nah, seperti brojol itu tadi. Yang fitrah, yang sesungguhnya manusia itu semuanya terlahir suci, bersih. Gitu loh. Terlahir suci. Kalau kita kan tidak bisa, Cak. Lahir, saya pengen jadi keluarga. Enak, Cak. Kalau saya lahir itu, andai kan saya bisa milih, saya pengen jadi keluarganya Pak Jokowi. Kemana-mana dikawal, enak ya. Tapi kan tidak bisa, Cak. Kan tidak bisa, kan? Semua sudah ada yang ngatur. Gitu loh. Ya, kita jalani saja. Dan saya bersyukur saya terlahir sebagai seorang muslim. Tetapi kita tidak perlu menghina saudara-saudara kita yang beragama lain. Begitu loh. Ya, kita hargai saja. Kita tetap menghargai, menghormati keyakinan masing-masing. Karena ini Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman, yang penuh dengan segala macam kekayaan yang ada di sini. Seharusnya kita menjaga, merawat. Kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa buat. Kita cuma hanya diperintahkan untuk jaga saja. Masa jaga saja tidak bisa.
ya malu. Iya. Kita sangat malu sekali dengan orang-orang terdahulu. Betul. Jadi saya harap melalui wawasan ini Cak, saya juga terima kasih banyak. Iya. Sedikit banyak kita menghilangkan hal mistik atau sugesti yang agak kekuno-kunoan lah tentang pusaka lah. Tidak, jangan ke sana. Tapi mari kita ambil filosofinya. Nah, kalaupun itu ada tua seperti itu ya wallahu alam, betul. Kita saja. Tapi yang jelas saya mengambil dari filosofi yang baik-baik saja. Yang baik ambil, yang jelek tidak usah diambil. Betul. Kalau ada pemirsa, kenapa harus pakai dupa? Wangi-wangian aja. Iya, betul. Musir nyamuk ya. Musir nyamuk ya. Lebih-lebihnya dengan itu. Gitu loh. Lebihnya seperti itu ya. Jadi malam hari ini cukup luar biasa. Sedulurku kabeh yang nantinya akan melihat tayangan ini, apa yang disampaikan beliau adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Bagaimana kita bersikap dan bersifat menjadi manusia yang selalu bijaksana dalam segala hal. Saya Cak Joyo dan makasih Gus kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi dalam review selanjutnya. Tentunya tetap di Wahana Pusaka Nusantara. Saya mungkin gini Cak, mungkin nanti dulur-dulur pengen lihat wujudnya, mungkin bisa di zoom. Oh iya, siap. Nanti ini kita buatkan untuk sebagai di depan. Ya. Nanti saya ambil gambarnya dulu. Saya Cak Joyo dan juga dengan Gus RT. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau sesuatu hal yang tidak berkenan. Kita hanya menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya tujuannya adalah untuk nguri-nguri budaya, untuk nguri-nguri sejarah, bagaimana kita tidak akan pernah dengan pendahulu kita atau leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.